Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Putri, NPM 1950604140. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinda Harningsi MJ, NPM 1950604147. Yang kedua ada Bella Cynthia, NPM 1950604149. Selanjutnya ada Wulan Dwi Anjani, NPM 1950606158. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengertian SPBM. Menurut Jodion Siburian DKK dalam paduan materi pembelajaran model pembelajaran sains sebagai berikut. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian dengan melalui pemecahan melalui masalah tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Model pembelajaran berbasis masalah dalam sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang dihadapkan dapat mendapatkan keterampilan siswa dalam memecahkan materi pembelajaran. Strategi ini meliputi pengumpulan dan penyatuan informasi dan mempresentasikan pertemuan. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan SPBM, guru perlu memilih bahan pembelajaran yang memiliki masalah yang dapat dipecahkan. Strategi pembelajaran dengan permasalahan tersebut dapat diterapkan. 1. Manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pembelajaran akan tetapi menguasai dan memahami secara penuh. Yang kedua, apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, yaitu kemampuan menganalisis sesuatu, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dan situasi baru mengenai adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara objektif. 3. Manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan suatu masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Yang keempat, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam pembelajarannya. Yang kelima, jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antar apa yang dipelajari dengan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Harningsi MJ, NPM 1950604147. Saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan belajar berbasis masalah. Belajar berbasis masalah adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berorientasi pada proses belajar siswa, student-centered learning. Merupakan model pembelajaran dan juga PBL, Problem Based Learning, merupakan model pembelajaran yang sangat populer dalam dunia kedokteran sejak 1970-an. PBL berfokus pada penyajian suatu permasalahan nyata atau simulasi kepada siswa. Kemudian siswa dimintai mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep, prinsip yang dipelajarinya dari berbagai bidang ilmu, multiple perspektif. Dan PBL menyerupai banyak variasi, diantaranya terdapat 5 untuk belajar berbasis masalah, yaitu yang pertama, permasalahan sebagai pemandu. Yang dimaksud permasalahan sebagai pemandu adalah masalah menjadi acuan konkret yang harus menjadi perhatian pembelajar. Bacaan diberikan sejalan dengan masalah. Masalah menjadi kerangka berpikir pembelajaran dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi adalah masalah disajikan setelah tugas-tugas dan penjelasan diberikan. Tujuannya
diberikan kesempatan bagi pembelajaran untuk menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, permasalahan sebagai contoh, yaitu masalah dijadikan contoh dan bagian dari bahan belajar. Masalah digunakan untuk menggambarkan teori, konsep, dan prinsip dan dibahas antara pembelajar dan guru. Yang keempat, permasalahan sebagai fasilitas proses belajar, yaitu masalah dijadikan alat untuk melatih pembelajaran, bernalar, dan berpikir kritis. Yang kelima, permasalahan sebagai stimulus belajar, yaitu masalah merangsang pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan masalah keterampilan metakognitif. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Sesuai dengan tujuan SPBM adalah untuk menumbuhkan sikap ilmiah dari beberapa bentuk SPBM yang dikemukakan para ahli secara umum. SPBM bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menyadari masalah. Implementasi SPBM adalah harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahap ini, guru harus membimbing siswa pada kesadaran yang ada, ya, jadi adanya kesenjangan gitu, mengetahui adanya kesenjangan yang dirasakan oleh manusia atau lingkungannya atau lingkungan siswa tersendiri. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa pada tahap ini yaitu siswa dapat menentukan dan menangkap kesenjangan yang terjadi dari beberapa fenomena yang ada. Mungkin pada tahap ini siswa dapat menemukan lebih dari satu, akan tetapi guru dapat menolong siswa agar menentukan satu atau dua kesenjangan yang pantas untuk dikaji, baik melalui kelompok kecil ataupun individual. Yang kedua ada merumuskan masalah. Bahan pelajaran dalam bentuk topik yang dapat dicari dari kesenjangan. Selanjutnya difokuskan pada masalah apa yang pantas untuk dikaji. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk memanfaatkan pengetahuannya untuk mengkaji, merinci, dan menganalisis masalah sehingga rumusan masalah menjadi jelas, spesifik, dan dapat dipecahkan. Rumusan masalah sangat penting sebab selanjutnya akan berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikannya. Kemampuan yang diharapkan dari siswa dalam langkah ini adalah siswa dapat menentukan prioritas masalah. Siswa dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk mengkaji, merinci, dan menganalisis masalah sehingga pada akhirnya muncul rumusan masalah yang jelas, spesifik, dan dapat dipecahkan. Yang ketiga ada rumusan hipotesis atau dugaan sementara. Pada tahap ini siswa dirumuskan berbagai kemungkinan, berbagai pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat ada pengumpulan data, yaitu sebagai proses berpikir empiris atau pengalaman. Keberadaan data dalam proses berpikir ilmiah merupakan yang sangat penting, sebab menentukan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan harus disesuaikan dengan data yang ada. Kemampuan yang diharapkan pada tahap ini adalah kecakapan siswa untuk mengumpulkan dan memilah data, kemudian memetakan dalam menyajikan dalam berbagai tampilan sehingga mudah dipahami. Yang kelima ada menguji hipotesis. Berdasarkan data yang dikumpulkan, akhirnya siswa mengumpulkan hipotesis, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kemampuan yang diharapkan dari siswa pada tahap ini yaitu kecakapan menelaah data dan sekaligus membahasnya untuk melihat hubungannya dengan masalah yang dikaji. Di samping itu, diharapkan siswa dapat mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan. Yang keenam ada menentukan pilihan penyelesaian. Merupakan akhir dari proses SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemampuan diharapkan dari tahapan ini adalah kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilih
termasuk memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada pilihannya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Keunggulannya itu sebagai suatu strategi yang pertama yaitu pemecahan masalah. Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta dapat memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan yang baru bagi siswa. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah juga dapat mendorong melakukan evaluasi tersendiri baik terhadap hasil maupun proses pembelajarannya. Lalu ada kelemahan. Di samping keunggulan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu 1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui masalah membutuhkan cukup waktu untuk persiapannya. Yang ketiga, tanpa pemahaman, maka mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Ya, jika tidak ada pemahaman, maka mereka tidak akan belajar, mungkin akan merasa kebingungan. Baik, di sini saya sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Manfaat pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Menurut Sujana, manfaat khusus yang diperoleh dari metode DW adalah metode pemecahan masalah. Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugasnya dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku, tetapi masalah yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Di dalamnya itu ada mencakup tugas perencanaan. Pembelajaran berbasis masalah memerlukan banyak perencanaan seperti halnya model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada penetapan tujuan. Pertama, mendeskripsikan bagaimana pembelajaran berbasis masalah direncanakan untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan tertentu, misalnya keterampilan menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa menjadi pembelajaran yang mandiri. Selanjutnya yaitu ada merancang situasi masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih masalah yang akan diselidiki, karena cara ini meningkatkan motivasi siswa. Masalah sebaiknya otentik, mengandung teka-teki, dan tidak terdefinisikan secara ketat, memungkinkan kerjasama, bermakna, dan konsisten dengan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada organisasi sumber daya alam, rencana logistik. Dalam pembelajaran berbasis masalah, guru mengorganisasikan sumber daya dengan merencanakan keperluan menyelidiki siswa, karena dalam model pembelajaran ini dimungkinkan siswa bekerja dengan beragam material dan peralatan pelaksanaan dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada tugas interaktif. Di dalamnya yaitu ada orientasi siswa pada masalah. Siswa perlu memahami bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah kegiatan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang penting dan untuk
menjadi pelajar yang mandiri. Yang selanjutnya yaitu ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa memerlukan bantuan untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif juga berlaku untuk mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya yaitu ada membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang pertama, guru membantu siswa dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Siswa diberi pertanyaan dan membuat siswa memikirkan masalah dan jenis informasi yang akan dibutuhkan. Yaitu untuk pemecahan masalah, sehingga siswa diajarkan menjadi penyelidik yang kreatif dan dapat menggunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya, guru mendorong pertukaran ide secara bebas dan penerimaan sepenuhnya ide-ide tersebut. Yang ketiga, puncak kegiatan pembelajaran berbasis masalah adalah penciptaan dan peragaan seperti poster, video tape, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu analisis dalam evaluasi proses pemecahan masalah. Tugas guru dalam tahap akhir ini adalah membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.